Oke, saya izin share screen. Nah, oke, siap. Kelihatan nggak itunya PPT-nya? Iya, kelihatan. Oke. Langsung siapa yang Oke, buka? kita mulai. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis regresi Lindrana. Di sini ada beberapa nama kelompok, yaitu adalah Indah, Alia, Putri, Edo, Valeria, dan Fajar. Oke, dijelaskan oleh Fajar Alamsyah. Oke, next slide. Oke, silakan Fajar. Fajar, you have problem with connection? Sudah. Okay. Oke, saya menjelaskan tentang belakang dalam Diska yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam analisis regresi dibedakan variabel independen. Regresi linear yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen disebut regresi linear sederhana. Sedangkan regresi linear yang terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen disebut regresi linear berganda. Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat dinyatakan dalam model matematika. Bentuk umum untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil dari analisis regresi berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Sudah selesai? Oke, saya lanjutkan dikarenakan Fajar mengalami gangguan internet. Jadi di sini ada rumusan masalah yang akan kami bahas. Sebelumnya sudah ada analisis regresi dan kenapa kita menggunakan analisis regresi dan perbedaan regresi linear dan sederhana dan berganda ini. Jadi tujuannya juga di sini juga ada 4 poin, yaitu mengetahui rumus persamaan umum regresi linear sederhana. Kedua, membedakan
persamaan regresi linier sederhana. Ketiga, mengetahui penggunaan rumus yang berlaku pada regresi yang dan kolerasi linier sederhana. Dan poin terakhir adalah pengaplikasian rumus-rumus regresi. Nah, di next slide. Nah, di sini sudah tertera adalah contoh dari regresi linier sederhana. Di sini adalah kasus pertama. Nah, di sini ada yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu dalam memantau teman melalui Instagram terhadap nilai-nilai rata-rata IPK mahasiswa PBI A1 di Umsida, Sidoarjo. Diambil sampel acak berukuran 11 dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di slide ini sudah dinyatakan ada, oke, mungkin saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh teman saya adalah X dan Y-nya. X adalah yang mempengaruhi, oke? X adalah yang mempengaruhi, sedangkan Y adalah dipengaruhi. Ada yang mengatakan independen dan dependen, tapi lebih simpelnya adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, di sini sudah ada diketahui adalah X dan Y-nya. X-nya adalah pengaruh waktu dalam memantau teman melalui Instagram. Itu adalah yang mempengaruhi. Sedangkan yang dipengaruhi oleh IPK mahasiswa. Di sini sudah tertera dengan durasi 10, 25, dan berbeda-beda. Dan IPK juga yang berbeda-beda. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Kusuma. Baik, Mbak Alia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, setelah mencari data, kita harus menentukan X dan Y. Bisa seperti yang teman-teman lihat pada slide, X-nya X-nya adalah waktu. Tani siapa ya, Mbak? Y-nya adalah nilai IPK. Dan selanjutnya kita buat variasi, yaitu nilai X kita kuadratkan, seperti yang bisa teman-teman lihat, dikuadratkan sampai data ke 11, setelah itu dijumlahkan. Begitu pula dengan kolom-kolom selanjutnya, tinggal mengikuti saja X dan Y, itu artinya kolom X yang yang waktu dikalikan dengan kolom IPK. Slide. Yang diberi warna itu adalah rumus untuk menentukan B. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumusnya angka-angka yang ada di slide sebelumnya. N itu adalah jumlah data 11. Kemudian sigma XY itu adalah kolom X kali Y. Kemudian sigma X, sigma Y. Setelah itu dihitung, kemudian dibagi dengan yang angka di bawahnya, dan hasilnya adalah negatif 0,078. Oke, baik, saya akan silahkan. Oke, terima kasih Putri. Nah, di sini tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Putri Kusuma adalah B, bagian slope-nya. Jadi slope yang B yang tadi itu akan menentukan peningkatan atau penurunan suatu hasil. Nah, di sini adalah A-nya. A adalah intercept. Jadi intercept ini bisa kita cari adalah Y rata-rata. Kita bisa lihat rumus yang di bagian kuning itu. Y rata-rata
dan BX. Jadi kita cari dulu Y rata-ratanya. Bisa kembali ke tabel yang warna orange. Oke, Y rata-rata di sini kita perlu dengan penjumlahan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 3,75. Nah, itu semua ditambah nanti kita bagikan oleh data yang sudah jadi jumlah data. Jadi 3,75 dibagi 11. Sedangkan X itu juga sama seperti Y. Jadi penambahan ke bawah dulu, hasilnya 389 dibagi 11. Oke, bisa kembali ke slide sebelumnya lagi. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari Y rata-rata adalah 3,1 dan X adalah 35,37 hasil dari penjumlahan dan pembagian dari jumlah data yang 11 tadi. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan aja. Jadi Y rata-rata kita masukkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, min 0,0078 itu dari mana? Dari hasil yang tadi slide sebelumnya adalah boleh yang slide sebelumnya Kak, yang sebelumnya yang hasil dari B tadi, yang selanjutnya lagi. Nah, B-nya ini adalah hasil dari hasil dari sini. Jadi ini namanya B atau slope-nya ini. Nah, oke, kembali lagi di PowerPoint-nya tadi. Nah, kita tinggal masukkan 3,1 dari Y rata-rata, 0,078 min itu adalah hasil dari perhitungan sebelumnya, dan 35,37 adalah hasil dari X rata-rata tadi. Nah, di sini adalah persamaan regresi yang terbentuk adalah Y payung sama dengan 3,37 min Nggak boleh, Dene. 0,78. Jadi 3,37 adalah hasil dari atas dan min 0,078 adalah hasil dari slope yang sudah kita hitung tadi. Jadi perpaduan intercept dan sama slope-nya jadi slope sama intercept ibaratnya jadi A sama B. Nah, itu. Nah, next selanjutnya. Nah, di interpretasinya adalah rata-rata nilai IPK PBI A1 adalah 3,37 saat waktu dalam memantau teman melalui Instagram bernilai 0. Kenapa 0? Dikarenakan rata-rata variabel Y sama variabel X ini bernilai 0. Nah, terus selanjutnya adalah setiap penambahan 60 detik. Kenapa 60 detik? Karena 1 menit adalah 60 detik. Dalam memantau teman melalui Instagram akan menurunkan nilai rata-rata IPK sebesar 0,78. Kenapa ini mengalami penurunan? Disebabkan adalah hasil dari slope-nya tadi yang B itu adalah min. Jadi which is nanti hasilnya seperti ini adalah penurunan. Nah, seperti itu, dan kenapa 60 detik adalah kenapa 60 detik? Dikarenakan kami menggunakan durasinya adalah menit. Jadi 1 menit 60 detik. Seperti itu. Dan akan dilanjutkan kasus kedua. Terima kasih. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kedua ini, yaitu dari suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai UAS atau akhir semester ujian akhir semester siswa kelas 9 di SMP Bina Bangsa. Diambil sampel acak berukuran 10, diperoleh data sebagai berikut. Jadi sampelnya atau jumlah siswanya adalah 10 dan lama belajar adalah 30 menit, 35 menit dan seterusnya ini guys. Terus nilai UAS-nya itu ada 60, 70 dan seterusnya. Setelah itu ini adalah N ini adalah jumlah sampel tadi, yaitu jumlah siswa, maaf. Ada 10 siswa. Untuk itu Y ini adalah lama belajar siswa. Oh maaf, Y ini adalah nilai UAS-nya. Nilai UAS kalau yang X ini adalah lama belajarnya, yakni 30 menit, 35 menit, dan seterusnya. Setelah itu X2 ini adalah X pangkat
X pangkatlah jadi X ini 30 kali 30, 30 pangkat 2. Jadi 30 kali 30 hasilnya adalah 900, 35 kali 35 sama dengan 1225 dan seterusnya. Setelah itu X Y yaitu nilai X dikali Y. Jadi hasilnya adalah seperti halnya nomor 1, 30 kali 60 hasilnya adalah 1800 dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah Y2 yaitu Y kuadrat. Jadi Y ini dikuadratkan 60 dikali 60 atau 60 kuadrat jadi 60 kali 60 hasilnya 3600. Jadi ditaruh di sini semuanya dari sampel 1 sampai sampel 10. Dan untuk jumlahnya kalau Y semuanya ini adalah jumlahnya 715, X 425, X2 18975 dan XY 30650 dan Y2 yakni 52.175. Nah, setelah itu ini adalah slope. Ini rumusnya dan 10 ini adalah jumlah N atau sampelnya dan 30.650 ini dari jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi sampelnya tadi lalu dikali X2 jumlah X2-nya terus dikurangi X lalu dikuadratkan, jumlah X lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 306.500 dikurangi 303.875 dibagi ini, nilainya dari ini. Hasil dari nilai dari ini. Setelah itu hasilnya adalah 2.000 sekian dibagi 9.000 sekian dan hasil akhirnya adalah 0,28767. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Valeria. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang intercept atau yang biasanya dilambangkan dengan huruf A. Yang berlabel kuning adalah rumusnya, yaitu A sama dengan Y rata-rata dikurangi BX rata-rata. Y diperoleh dari jumlah pada sampel yang di atas itu tadi. Begitu juga dengan X. Jadi nilai A atau intercept 287 dikurangi 0,2. Nah, 0,287 ini diperoleh dari pada kelas tadi dan dikalikan 5 menghasilkan hasil perhitungan ini tadi adalah 8. Y payungnya adalah 59,28 ditambah 0,287. Sorry Mbak Indah, slide dari kasus kedua ini adalah rata-rata nilai UAS pada siswa kelas 9 SMP Bina Bangsa adalah 59,28 saat lama belajar pada siswa. Dan yang kedua, setiap penambahan 60 detik lama belajar pada siswa maka akan meningkatkan nilai rata-rata UAS sebesar 0,29. Mengapa menggunakan satuan? Karena kami menggunakan waktunya adalah menit dan jika satuannya detik. Kesimpulan akan dijelaskan pada teman kami selanjutnya. Terima kasih.
Pada slide yang terakhir dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari informasi data yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa analisis regresi linear sederhana dapat digunakan dalam mengetahui keterkaitan variabel dependen dengan variabel independen. Pada kasus pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai IPK mahasiswa PBI A1 mengalami penurunan sejumlah 0,78 saat memantau sosial media dalam durasi 60 detik. Sedangkan pada kasus kedua menunjukkan bahwa nilai UAS siswa kelas 9 SMP Bina Bangsa mengalami peningkatan 0,29 apabila terdapat penambahan 60 detik lama belajar. Mungkin saya menambahkan saja apa bedanya regresi linier sederhana dengan berganda ini adalah kita lihat dulu X-nya ini ada berapa, satu data atau dua data. Kalau X-nya ini yang mempengaruhi, itu hanya cuma satu yang mempengaruhi, itu adalah yang sederhana. Sedangkan kalau dia ada dua hal yang mempengaruhi, itu adalah yang berganda. Jadi di sini kelompok kami menjelaskan yang linier sederhananya saja. Kurang lebih eee kami ada wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.